Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dalam channel Wani Darmawan Bercerita. Nah, setelah kemarin saya bercerita tentang buku-buku saya, ada 9 buku itu. Nah, sekarang saya mau bercerita satu persatu dari perjalanan buku-buku itu. Yang pertama sekali adalah kecuali buku-buku yang yang saya terbitkan sendiri atas nama saya, ada beberapa karya yang sebetulnya terserak di beberapa antologi bersama maksud saya. Ada cerpen, ada puisi, ya paling banyak cerpen dan puisi. Yang kuceritakan ini adalah yang murni dari karya-karya tulis saya. Yang pertama adalah sebuah buku dengan judul Aku Merindukan Anakku Menjadi Pembunuh. Ya, ini kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen yang pernah saya tulis di media massa pada waktu itu. Oh ya, saya belajar menulis sejak tahun 1985. Dulu sekali eh, di sebuah koran di Yogyakarta namanya Koran Bernas, itu ada kolom untuk anak-anak muda namanya Renas atau Remaja Bernas. Cukup bergengsi karena di situ diasuh oleh beberapa sastrawan kawakan. Salah satunya adalah almarhum Linus Suryadi Age. Nah, dari situlah saya mulai belajar menulis esai, cerpen, puisi. Nah, selang pada tahun 2001-an, pada waktu itu saya bekerja di sebuah penerbitan namanya Galang Press. Nah, pada waktu itu kemudian oleh teman-teman diberi kesempatan untuk mengajukan naskah sendiri. Meskipun sudah beberapa kali menulis waktu itu, tetapi tetap saja saya sebetulnya merasa minder untuk menerbitkan karya sendiri. Tetapi karena dorongan-dorongan itulah kemudian lahir buku ini. Aku Merindukan Anakku Menjadi Pembunuh. Nah, yang paling saya suka dari buku ini adalah ini ada meskipun bukan antologi, tapi saya bisa bilang ini seperti sebuah kolaborasi. Kalau teman-teman lihat covernya ini juga ada di dalamnya lukisan-lukisan di dalamnya, misalnya ini. Nah, di sini ada sekitar 6 kalau aku tidak salah, itu 6 karya-karya perupa Nasirun yang menghiasi buku-buku ini. Kemudian pada waktu itu ada satu teks saya yang pada waktu itu dimuat oleh majalah basis dengan judul Kabesmen, yang bercerita tentang tokoh pertarungan antara Rama, ya apa namanya, Ramayana klasik lah, tetapi ceritanya sudah tak bolak-balik begitu. Cerita itu rupanya menarik salah satu pengamat sastra dari Australia namanya Marshall Alexander Clark. Pada waktu itu masih kandidat doktor di Universitas Tasmania. Tulisan saya yang bertajuk Kabesmen itu menjadi salah satu dari tulisan yang ia kaji. Ia mengkaji tentang keterhubungannya, teks itu keterhubungannya dengan Orde Baru pada waktu itu. Tentu saja ini memberi dorongan kepada saya untuk untuk lebih percaya diri. Nah, ketika kemudian buku ini akan terlahir, saya mengontak kembali kepada beliau, apakah Pak Marshall mau memberikan pengantar pada buku ini.
Satu. Yang kedua adalah dalam epilog, cerpen-cerpen ini juga dicermati oleh pengamat sastra Chris Budiman. Nah, ini buku pertama kali, buku mandiri, maksudnya tidak dalam antologi bersama, buku mandiri saya yang pertama kali. Sungguh membuat saya senang. Di belakangnya itu waktu itu saya masih punya anak, masih bayi, itu adalah apa namanya, sebagai rasa suka saya cantumkan dalam biografi penulis, itu saya sedang menggendong anak saya. Begitulah teman-teman untuk satu cerita tentang buku yang pertama kali saya terbitkan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan buku-buku saya yang lain. Salam bercerita.